Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwah al-fudala azanillahu wa iyyakum. Walhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa belajar bersama, melanjutkan apa yang telah kita pelajari, yang mana walhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai kepada pasal yang ketiga kemarin, yaitu al-mudhari' al-mansub, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita mulai lanjutan dari apa yang telah kita pelajari, saya ingatkan untuk diri kami pribadi khususnya, umum untuk antum semuanya, mari kita senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita belajar beramal saleh, agar supaya apa yang kita upayakan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya berpahala, dan agar supaya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan untuk kita, karena memang itu sudah menjadi janji dari Allah lewat lisan Rasulnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Maka pada kesempatan sore hari Jumat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi kekuatan untuk terus, ya, meniti shiratal mustaqim, untuk terus kita itu tafaqquh fiddin, belajar hingga akhir hayat kita. Belajar tidak hanya selesai ketika kita sudah selesai muhtarot, tidak selesai ketika kita sudah bisa baca kitab, tidak selesai ketika kita sudah jadi ustadz, tidak. Bahkan belajar itu adalah sampai akhir hayat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, wahai Imam, sampai kapan Anda itu terus membawa pena, terus membawa tinta? Maka jawaban beliau adalah minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat, ya. Maka kita berusaha untuk terus, dan kita tidak mungkin diberi kekuatan melainkan itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu upaya setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita menjaga komunitas, berteman dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu, sehingga kita pun akan ikut semangat, ya. Dan alhamdulillah sekarang mulai merebak lagi, ya, kajian-kajian oleh para asatidzah kita, ya. Hari Sabtu besok kita kedatangan tamu, hari Ahad kita masih dengan tamu yang sama. Maka kalau kita longgar, kalau tidak ada kesibukan, mari kita ikut serta, ya, gitu. Bapak Gumilar, ya, Pak Gumilar, besok Ahad kan, insya Allah kan? Insya Allah, ya. Parkir luas? Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Ya, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah, mari kita lanjutkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Sekarang pasal yang keempat. Iya. Pasal yang keempat. Kemarin, atau kita ulang sekejap atau sejenak untuk mudhari' yang dinasab, ya. Jadi gampang sekali fi'il mudhari' itu yang terpenuhi syaratnya, ya, dia itu pokoknya kalau ada penasab berarti apa? Nasab. Kalau ada penjazam berarti, kalau enggak ada nasab, enggak ada penasab, enggak ada penjazam berarti rofa. Simple. Maka kemarin kita pelajari yang menasabkan satu an, jazakallahu khairan, dua lan, tiga kai, empat idzan. Nah, idzan ini untuk jawaban, ya, sebagai apa? Jawaban. 5 adalah lamu taklil. Lam taklil, lam yang bermakna adalah apa? Seperti kai, yaitu menerangkan sebab, ya kan? Yang keenam adalah lamul juhud, lam juhud, lam ingkar, ya. Bentuknya sama dengan lam taklil, hanya saja bermakna beda. Kalau yang lam juhud berarti tidaklah, kalau lam taklil itu menyatakan apa? Sebab.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina, agar supaya engkau, ya kan? Kalau lam juhud apa? Maka Allah, dan tidaklah Allah itu mendolimi apa? Mereka tidak. Nah, juhud, ya kan? Ingkar. Yang ketujuh fa sababiyah, yang kedelapannya hatta. Apa? Hatta. Itu kemarin yang telah kita pelajari. Ya, sekarang kita masuk pasal yang keempat. Silakan dibaca. Dan ini terakhir yang kita bahas ya. Alhamdulillah selesai. Kita selesaikan insyaallah pada sore hari ini. Silakan dibaca Bapak Bambang. Nah, kalau cetakan saya kurang alif, antum sudah dibenarkan. Nah, kalau saya kurang alif, antum sudah dibenarkan Pak Bambang? Sudah cetakan revisi ya. Saya al-faslu ar-rubu'u, ya kan? Yang benar adalah rabi', ra-nya diapain? Dipanjangkan kasih alif. Terus al-faslu rabi'u al-mudhari'ul majzumu. Ini sama. Silakan. Ini sama, untuk i'rabnya sama ya. Al-faslu kenapa rafa? Itu Bapak Abdul Ghani. Rafa setuju enggak? Kalau enggak setuju tidak saya paksa. Setuju ya? Ya, kenapa? Mubtada. Pasti butuh mana? Al-mudhari'u. Sedangkan ar-rabi'u kenapa rafa itu? Naat kemana? Sedangkan al-majzumu kenapa dia itu rafa juga? Naat ke al-mudhari'u. Sama kayak yang sebelah kirinya, yaitu al-faslu ats-tsalitsu al-mudhari'ul mansubu. Sama cara i'rabnya. Lanjut. Taib. Jadi sudah kita sampaikan berkali-kali, fi'il mudhari' yang memenuhi syarat. Apa itu, Pak? Tidak bersambung dengan nun niswah, tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Itu dia itu dijazm sepele. Kapan itu? Kalau ada alat atau huruf penjazm, sudah. Kalau enggak ada, berarti yang lainnya. Imma rafa, imma nasab. Kalau ada penasab berarti nasab. Kalau enggak ada, berarti enggak ada penjazm, enggak ada penasab, ya sudah rafa. Terus macamnya ada terbagi dua, yaitu satu loh, itu angka satunya dibaca no. Al-awwal. Salah. Salah. Halaman berapa kemarin sudah kita baca loh? Halaman 108. Taib. Yang pertama apa itu? Al-adawatul lati, ya kan? Al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan. Alat-alat yang menjazmkan satu fi'il. Yang kedua, atsani Taib. Yang kedua, atsani al-adawatul lati tajzimu fi'laini. Apa Pak? Alat-alat yang menjazmkan apa? Dua fi'il. Jadi dia menjazmkan yang pertama, macam yang pertama, kisem yang pertama menjazmkan cuma satu. Yang kisem atau macam yang kedua dia menjazmkan berapa? Dua fi'il mudhari', begitu. Nah, kita pelajari dulu yang satu, apa saja dia? Hiya. Yang ada watul lati tajzimu fi'lan wahidan. Satu lam sama apa? Lama. Untuk
Contohnya lam yalid walam yulad. Oleh karena itu dalnya itu diapain, Pak? Sukun karena dia apa? Jazm. Apa yang menjazmkan? Lam. Huruf penjazm yaitu lam. Yulad. Ya sama, sukun juga, jazm. Apa yang menjazmkan? Lam. Terus Lama Lu. Ini fi'il apa sih? Enggak, ini kita bahas fi'il apa? Enggak, kita bahas fi'il apa dulu? Nah, kan kita bahas fi'il mudhari karena lama aktub. Betul. Lama aktub. Kita perhatikan di situ kata aktub itu kalau enggak ada lamanya, kita tutupi lama, bacanya apa? Aktubu. Kita kasih lan yang kemarin. Lan menjadi lan aktuba. Kita kasih lama menjadi apa, Pak? Aktuba jazm gitu. Ya, nah ini yang pertama. Artinya sama-sama untuk peniadaan atau untuk nafi. Lam yalid walam yulad. Tidak yalid, tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dalam surat apa? Maryam ya, surat Maryam. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kok punya apa? Anak begitu. Lama aktub. Sama artinya. Tidak apa? Aku tidak menulis. Ya, tidak, belum, apalagi Pak? Pokoknya yang bermakna apa? Nafi, bisa tidak, bisa belum, ya kan? Seperti itu. Aku tidak menulis. Contoh misalnya ya, kamu sudah makan, apa jawabannya? Lam akul, ya kan? Lam akul, aku belum makan. Aku tidak makan, maksudnya itu aku belum makan. Boleh juga pakai lama. Akalta, sudah makan kamu? Lama akul, aku belum apa? Makan. Lah, terus bedanya apa? Ya, bedanya adalah kalau lam itu lama, fiilnya boleh dibuang. Fiilnya boleh apa? Dibuang. Kalau lam tidak boleh. Jadi, kalau kita ditanya, kamu sudah makan? Akal tak? Secara bahasa Arab boleh jawab lama tok. Belum. Lama. Belum. Tapi kalau pakai lam harus saya belum makan. Lam akul. Gitu loh. Itu bedanya. Lama, maka kita dapati dalam Al-Quran lam itu mesti ada apanya? Fi'ilnya, setelahnya ada fi'il mudhari'nya gitu. Terus la an-nahiyah, ya la an-nahiyah. Nah, ini la an-nahiyah dalam tasrifan itu Pak ya, fi'il apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi itu aslinya fi'il mudhari'. Itu hanya untuk menggampangkan penyebutan fi'il nahi. Karena fi'il itu hanya 3. Apa Pak? Madhi, mudhari' sama apa? Amr. Lalu itu ada fi'il nahi itu aslinya adalah fi'il mudhari' yang jazm. Jadi fi'il nahi itu fi'il mudhari' yang apa? Jazm. Kok jazm? Kemasukan la nahiyah. La yang bermakna larangan. La yang bermakna apa? Larangan. Jadi sekarang kita grade-nya agak naik. Maksudnya kita sudah tahu ya fi'il nahi yang dimaksud dalam tasrifan itu adalah apa? Fi'il mudhari' yang jazm. Jazmnya kenapa? Kemasukan la nahiyah. Mislu contoh. Fataq'uda
mahsura. Tayyib, ini surat Al-Isra ya. Surat apa? Al-Isra. Allah berfirman wala taj'al, dan jangan. Nah, ini lanahiyah Pak ya. Dan janganlah kau jadikan yadaka apa Pak? Tanganmu maglulatan ila unuqika, terbelenggu di lehermu. Wala tabsutha, dan jangan kau bentangkan tanganmu. Jangan kau jembarkan. Jadi jangan diikatkan di leher dan jangan dibentangkan terlalu luas. Kenapa? Kalau engkau lakukan itu fataqauda, maka engkau akan duduk maluman mashura, dalam keadaan hina, ya kan? Hina lagi apa? Rugi, begitu. Ya, maksudnya apa ini? Kita itu tidak boleh apa Pak? Tidak boleh apa? Terlalu jor-joran lomo, dan tidak boleh apa Pak? Sangat-sangat apa? Pelit, itu tidak boleh. Ya kan? Harus apa? Pertengahan, sampai pun itu di dalam apa? Sedekah. Di dalam apa? Sedekah amal soleh. Dalilnya mana? Contoh ya, dalam syariat kita wasiat itu baik enggak Pak? Wasiat, nanti sawah saya ini saya wakafkan ke pondok pesantren Al-Uqwah. Boleh enggak? Bagus enggak itu? Bagus, tapi dalam syariat kita dibatasi. Wasiat itu berapa? Maksimal berapa? 1/3. Ya kan? Karena sisanya untuk siapa ini? Ahli warisnya. Kita meninggalkan, kata Rasulullah, kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maksudnya itu cukup harta, itu lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan ngatung alias apa? Mengemis, ya. Yatakafafu anas, mengatungkan kafnya apa namanya ini, telapak tangannya kepada manusia alias minta-minta, seperti itu. Jadi pertengahan syariat kita, ya kan? Gitu. Oleh karena itu sedekah yang paling baik kepada siapa? Keluarga, nafkah, ya kan? Gitu. Nafkah yang terbaik kepada siapa? Keluarga. Nah itu. Oleh karena itu diingatkan, jangan kau apa namanya? Belenggu, jangan kau bentangkan terlalu lebar, kau akan duduk dalam keadaan maluman hina mahsura, ya, menyesal. Ya, merugi, gitu. Kurang apa? Gimana? Oh iya, lah ini berarti bukan Al-Quran kalau gitu ya. Ini berarti bukan Al-Quran. Ini hanya dalam ilmu balaghah apa itu? Yang menyerupai, ya, gitu berarti. Karena salah saya tadi ya. Tapi maknanya kurang lebih apa? Sama. Apalagi dalam Al-Quran itu lebih detail lagi. Kulal. Nah, kita kalau gitu pertanyaan apa? Koreksi yang bagus dari Ustaz Idat ya. Karena Al-Qur'annya ya kan ya. Barokah apa ya? Orang apa Al-Qur'annya? Al-Qur'annya. Waduh, wah, itu sudah diralat toh? Oh, belum sama berarti ya. Saya kira kalau sudah. Kok habis ini, Pak? Boleh? Enggak habis. Mas, isinya yang habis. Waduh, nih. Ini bisa diisi, Pak? Oh ya, ini aja mantap ini. Ya. Hah? Wah, ada satu lagi mana? Oh, ini. Lah keberkahannya juga ini jadi di Eropa ini Pak. ini bisa sebentar ya, sini. Cadangan ya. Ada alnya enggak, San? Ada alnya ya?
Nah ini Pak. Nah, ini fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Jazm. Kenapa? Kemasukan ini apa Pak? La nahiyah. Ini lamanya la anahiyah. La anahiyah. La yang bermakna larangan. Penjazm. Jadi kalau ditanya, taj'al apa i'rabnya? Jazm. Kenapa jazm? Kemasukan penjazm yaitu la nahiyah. Dan janganlah kamu jadikan yada. Berarti yada ini i'rabnya apa ini? Mas Rahmat ya? Mas Rahmat kan? Ya. Apa i'rabnya? Nasab. Kenapa? Maf'ul bih dari mana? Taj'al, dari taj'al, maf'ulun betul. Ya kan? Terus Mas Denny, domir ka ini punya i'rab enggak itu? Fi mahali jarin. Kenapa? Mudhafun ilai, benar. Ya kan? Mudhafun ilai. Ghain. Ya kan? Maghlulatan. Duh, nasab lagi. Bapak Biantoro. Maf'ul bih nasab sebagai dari walataja'al. Oh, ini sudah punya? Oh, 2. Boleh 2? Boleh. Jangan kan 2, 3 aja ada. 4? Enggak ada. Apa itu Pak? Ini yang di kita i'rab ini yang kita bicarakan ya. Maksimal berapa? 3, ya kan ya, gitu. Maf'ul bih yang kedua. Yang pertama mana? Ini. Betul. Pada pembahasan maf'ul bih kan? Nah, ada fi'il itu 1, ada yang 2, ada yang 3. Mentok. Yang 3 beberapa, ada 7. Ila unukika. Unukika. Nah, siapa ini i'rabnya? Unuki jar. Kenapa? Masbukun biharfi jarrin. Didahului huruf jar. Dhamir ka Pak Bambang? Fimali. Karena didahului huruf mudhafun ilaih. Ya. Oke. Nah, ini sama Pak. Wala tabsut. Nah, ini. Fi'il mudhari' tabsut, apa i'rabnya ini? Mas Iqbal. Iqbal ya? Betul. Fi'il mudhari' tabsut, ini apa i'rabnya? Jar. Oh, jazm. Kenapa? Didahului penjazm yaitu apa? Nah, ya, betul. Dhamir ha, ini i'rabnya apa ini? Pak Rian. Jangan kau bentangkan ia, jangan kau membentangkannya. Ha ini i'rabnya apa ini? Syukron. Betul? Fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih, betul. Dari ini ya. Lah ini dia. Bapak Miftah, pas ya ini. Nah, ini saya percaya insyaallah ini. Kulal basti, ini surat Al-Isra ayat berapa ini? Yang sudah nyari. Kulal basti. Ini i'rabnya apa ini? Nasab, betul. Sebagai sebagai taukid, fungsinya taukid benar, tapi kalau sebagai taukid kurang tepat. Karena taukid itu kan taukid lafzi sama taukid apa? Kalau taukid maknawi bersambung dengan apa? Domir. Lah ini domir enggak? Nah, ayo.
Jangan sampai saya lemparkan ke Pak Sugeng, ini sudah bersiap-siap loh ini. Oh belum. Sudah senyum-senyum loh Paknya. Belum. Oh iya. Ini di Muhtarat ada nggak? Ada nggak di Muhtarat? Ada nggak di Muhtarat? Kayaknya nggak ada, Ustaz. Ada. Ada. Oh, setelah saya kasih ini apa? Lah, itu dia akhirnya ketemu gitu lah. Maf'ulun mutlak, ya kan? Nih. Loh kok bisa Ustaz? Kan masdar. Lah ini. Ya kan? Ini dia bersambung dengan kul. Boleh nggak itu? Boleh. Ini halaman 88 itu loh. Halaman berapa? 88. Kadang-kadang ma'ul mutlak didahului kata apa? Kul atau apa? Ba'do, ya kan? Kul atau ba'at. Gitu. Halaman 88 itu loh. Kadang-kadang ma'ul mutlak, gitu kan? Jadi ini begini aslinya, ya kan? Terus ditambahi dengan kul, kasih biar nyambung, kasih alif lam. Kulal pasti. Ini jar kenapa? Jar kenapa? Jar kenapa ini? Mudhafun ilaih. Ya. Jadi ke maf'ul mutlakannya dirampas sama Bapak kul ini. Tapi masdarnya ini kan sama toh? Ba sin to. Gitu. Sebagaimana di halaman 88 itu ada. Fa takauda. Nah, ini kok ada yak udu. Dhamir anta takaudu. Kenapa ini kok jadi nasab? Mas Ilham. Ini fi'il mudhari' loh. Ya kan? Nasab. Kenapa jadi nasab? Enggak ada an, enggak ada lan, enggak ada kai, enggak ada idzan. Ayat 29 ya. Al-Isra ayat 29. Enggak? Itu fi'il mudhari' setuju? Enggak, oh lah enggak setuju. Setuju enggak? Boleh lo enggak setuju, tidak ada paksaan. Lah beragama saja tidak ada paksaan, apalagi beri'rab ya. Ya, la ikraha fiddin, apalagi kok gini enggak saya paksa. Ya, kita yang penting mengajari, berdakwah ya. Kok tidak mau apa masuk Islam ya terserah. La ikraha fiddin lah sama, apalagi i'rab itu. Tidak ada paksaan, Pak. Ayo. Jangan-jangan ini memberi kesempatan Pak Gumilar ini untuk jawab ini. Silakan Pak Gumilar.
Itu fi'il mudhari setuju enggak? Taqa'uda itu fi'il mudhari setuju enggak? Setuju ya. Kan ada ya ke udu kan? Ada atau di sini ada enggak? Ada ya udu enggak ada ya? Ada kan? Tasrifan itu loh. Ada ya udu dhamir anta kan taqa'udu lah. Ini taqa'uda berarti nasab loh. Kok nasab kenapa? Berarti kalau fi'il mudhari'nya nasab, cari dia apa? Di pembahasan apa? Penasab, tinggal nyari aja kan. Enak. Pembahasan penasab di mana? Samping kirinya, ya kan ya, samping kirinya penjazm kan? Atau gampangannya apa yang menasobkan fi'il mudhari' taqa'uda kan gitu kan? Silakan, Pak. Jawabannya ada di halaman lanaya. Mana lanayanya? Lanaya itu malah jazm. Ini kan nasab. Berarti cari di halaman berapa, Pak? Berapa Pak Sugeng? Tuh 110 Pak Sugeng. Sebelah kirinya dari pembahasan yang kita baca tadi. Boleh langsung dikandung. 110 Pak. Yang mana itu kira-kira? 1 di antara 8. Apakah menasobkan an? Enggak ada an, bukan. Lan? Enggak ada lan, bukan. Kai? Enggak ada kai. Idzan? Enggak ada. Lam taklil, mana lam taklilnya? Lam juhud? Enggak ada. Hatta? Ya enggak ada. Ya kan? Mana hatta enggak ada kan? Nah, lah itu dia. Apa? Siapa tadi? Iqbal Ilham. Apa yang menasobkan? Didahului atau kemasukan fa sababiyah. Apa fa sababiyah itu, Pak? Apa yang sebelumnya adalah sebab bagi yang sesudahnya. Bila kau ngeyel, kan ini kan jangan kau bentangkan tanganmu terlalu jangan kau belenggu tanganmu ke lehermu, maksudnya pelit, ya kan? Dan jangan kau bentangkan terlalu jor-joran, gitu kan? Kalau kau ngeyel gitu loh, maka gitu. Kau akan duduk dalam keadaan tercela lagi getun alias menyesal gitu. Ya. Oke. Ya. Itu ya. Karena nasab kenapa? Kemasukan fa sababiyah. Itu, Pak. Kemarin baru kita pelajari. Maluman. Nah, ini isim fi'il huruf ini Ustaz Saat, isim fi'il huruf. Sim. I'rabnya apa? Betul sekali. Mansub. Kenapa pertanyaannya? Maka engkau akan duduk dalam keadaan tercela lagi menyesal. Dia apa? Jadi hal, betul sekali ya. Hal. Dia jadi hal. Betul. Mahsurah? Ya, sama. Sama atau ada yang menyebutnya naat. Naat kemana nih? Tapi saya lebih condong hal. Ya. Gitu kan boleh. Keadaan seseorang datang dalam dua keadaan kan boleh. Anak kecil itu dalam keadaan menangis lagi terluka. Boleh enggak? Nah, berarti dia habis gelut sama apanya, Pak? Temennya pulang bersama nangis gitu kan. Anak kecil itu pulang dalam keadaan menangis lagi terluka kan boleh. Hal. Oh iya. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekarang lanjutannya lamul amri, lanjut Pak Bambang. Nah, kita punya lam taklil, penasab. Lam juhud, penasab. Sekarang lam amr, penjazm. Bentuknya yo sama. Lam. Bentuknya ya sama. Apa Pak? Lam. Bukan begini loh Pak ya, lam, bukan gitu masuk bentuknya nanti gini. Huruf apa Pak? Huruf lam, sama. Lam taklil ya begini, ya kan? Lam juhud ya apa Pak? Ya begini. Lam amr ya sama, gini bentuknya. Tapi amalannya beda. Lam taklil, lam juhud, penasab. Lam amr apa Pak? Penjazm. Kemarin sudah kita pelajari terus bedakan antara lam taklil. Taklil itu adalah penerangan sebab. Lam juhud nafi, ya kan? Nafi. Terus cirinya lam juhud kemarin harus ada kana yang apa Pak? Dinafikan gitu. Nah, sekarang lam amr. Lanjut. Perintah. Nah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, ya. Hendaklah orang yang punya kelapangan menginfakkan dari apa Pak? Kelapangannya tersebut. Gitu ya. Nah, orang yang memiliki kelapangan hendaknya menginfakkan dari apa Pak? Kelapangannya tersebut. Wa man qudira alaihi rizquhu, apa itu? Falyunfik mimma atahullah. Ah, itu. Barang siapa yang rezekinya dibatasi oleh Allah, ya, cara gampangan ya seret gitu ya. Maka berinfaklah apa? Mimma atahullah, apa yang Allah berikan kepadanya ya. Apa yang dia punya, yang dia mampu apa gitu. Tapi kalau apa Pak? Kaya, maka perintahnya Bapak suruh apa? Berinfak. Karena itu semuanya adalah Bapak pemberian dari siapa? Allah. Gitu kan? Baik. Mana? Hah? Ya, itu arti kita loh ya. Tapi aslinya adalah tetap apa? Perintah. Perintah itu berarti hukum asalnya apa dalam usul fikih? Wajib. Walaupun kita ngartikannya hendaklah gitu ya. Nah, terus apa ngartikannya biar enggak hendaklah? Ya. Orang yang punya kelapangan infakkanlah gitu ya dari kelapangannya gitu. Gitu Pak ya Miftah ya. Tapi kalau terjemahan begitu, kita lihat terjemahan Quran hendaklah itu ya untuk pendekatan saja. Tetap saja dia itu apa? Perintah. Maka nanti kalau belajar sudah masuk kelas 3 ya. Kelas apa? Kelas 3 berarti Pak? Takmili usul fikih nanti sighatul amr ada 4. Ya, sigha amr ada 4. Salah satunya ini mudhari' makrun bi lamil amr. Fi'il mudhari' yang bergabung dengan apa? Yang bergandeng dengan lam amr. Ya sama. Amr itu lil wujub. Ya, pada asalnya perintah dari Allah dan Rasulnya adalah hukumnya apa? Wajib pada asalnya. Sama. Berarti ini kalau kita diberi kelapangan wajib apa Pak? Wajib berinfak. Ini secara umum apa dalam kasus tertentu saat ya kita lihat ayatnya tentang apa itu? Kayaknya tentang keluarga itu ya. Kita lihat dulu. Surat At-Tolak loh kan? Surat apa Pak? Surat apa? At-Tolak. Berarti surat yang tentang apa Pak? Mentah talak. Jadi kalau la qadarullah ya, semoga tidak terjadi, ada seorang mentalak istrinya, anaknya apa? Anaknya apa? Disusui sama mantan istrinya tadi, hendaknya dia apa Pak? Atau wajib dia untuk apa? Menafkahinya. Lah, nafkahnya ini kalau dia kaya apa Pak? Ya, bukan itu semuanya wajib ya. Kalau dia kaya, nafkahnya juga apa Pak? Ya tetap sebagaimana biasanya ya banyak gitu loh, bukan lagi sudah apa? Sudah apa? Bukan istri saya sudah kayak saya belikan nasi kucing ping telu. Ya tidak gitu ya kan ya. Ya tetap kan liun fikdu sa'atin min sa'ati gitu. Itu bojoku. Nah,
Sing nanggung bukan saya, kan gitu kan? Saya kasih nasi kucing aja, yang penting masih bisa hidup, tidak begitu ya. Tidak, ya, gitu. Baik. Mana ini fi'il mudhari' yang jazm, Pak? Mana, Pak? Yunfiq. Apa yang menjazmkan? Lamul amri, ya lam amr. Dzu, ya dzu ini kira-kira punya i'rab enggak ini? Lanjutannya berarti Bapak Nurkolis ya. Dzu ini kira-kira punya i'rab enggak ini? Hanya 2 huruf ini, dzu. Punya i'rab enggak? Dzu ini punya i'rab enggak? 2 huruf, dia cuma 2 huruf lah, dzu gitu dok. Punya i'rab enggak dulu? Punya i'rab enggak? Punya i'rab apa tidak? Nah, punya. Apa i'rabnya? Punya. Apa i'rabnya? Tenang, insya Allah bener. Punya, bener. Jadi ragu-ragu, ya kan ya. Punya, bener. Apa i'rabnya? I'rabnya dulu, i'rabnya apa? Rofa, marfu, bener. Kenapa marfu atau rofa? Nya siapa? Fa'ilnya siapa? Betul sekali. Tanda rofanya pakai karena dia jamak mudzakkar. Oh bukan, lah Pak. Asmaul khamsah, ya kan? Gitu ya, asmaul khamsah. Apa Pak? Abu, aku, hamu, fu, terus zu. Betul. Sa'atin, Abu Alif, liyunfik zu sa'atin, ya. Hendaknya tadi nggak boleh ya. Berinfaklah orang yang memiliki kelapangan. Sa'atin apa i'rabnya? Sa'atin apa i'rabnya? Sa'atin. Jer, kenapa? Bener, kenapa? Mudhafun ilaihi, betul. Min sa'atihi. Ya ini Bapak Sihana. Min sa'ati. Sa'ati apa i'rabnya? Marfu. Marfu. Enggak, i'rabnya. Artinya sudah kan tadi. Jer, betul. Kenapa? Jer, bener Pak. Kenapa? Min sa'atihi. Min sa'atihi. Min. Enggak Pak. Sa'ati jer, bener. Kenapa? Min. Di. Karena di. Hu. Nah, gitu. Apa huruf jarnya? Min, benar sekali. Terus, Bapak Margit. Saati hi, domir hi, fi mahali apa? Bener, kenapa? Bukan kembalinya. Kenapa jer? Kalau kenapa jer kan hanya 3 itu ya, dahulu huruf jer, terus apa itu ya. Boleh loh Pak, lihat boleh loh Pak, lihat boleh Pak. Buka lagi jer itu cuma 3 gampang. Buka jer halaman berapa? 105, 104, 105. Tuh. Kira-kira di antara 3 itu yang mana itu? Salah, jangan pengikut. Jangan pengikut. Dia ndak hanya ngikut loh, Pak.
Dia itu adalah, itu benar 105 Pak, 105. Nah, apa nama bahasa Arabnya? Mudhafun ilaih. Dia enggak hanya pengikut, lebih lagi yaitu mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih itu gampangannya gandul. Apa Pak? Gandul. Kalau ngikut kan cuman ngintil kan ya. Dia apa? Gandul. Nah, gitu gampangannya, kelet. Sit, gitu kan. Nah, betul. Fi mahali jarin karena mudhafun ilaih. Baik. Wah, ini tadi belum di i'rab ini Pak ya. Wah, lah ini belum di i'rab nih, malahan kita i'rab kalau gitu. Judulnya tadi malah belum di i'rab. Apa ini bacanya nih? Lanjutannya Bapak Saifuddin. Ini no. Al-awalu. Hah? Ini kan lupa kita yang atas dulu. Lah ini salah. Fi'lan. Nah, betul sekali. Jenengan apa lanjut? Jenengan? Hah? Oh, coba ya. Rofa, nasab, jer. Kenapa? Bubar, benar. Mana mubtada'nya? Angka 1 ini Pak, betul. Yuk, Ustadz, angka memang bisa jadi. Kan bacanya gimana tadi? Al-awala apa al-awali apa al-awalu? Rofa bacanya. Karena sebagai apa Pak? Mubtada, betul. Yang pertama, alat-alat yang. Nah, berarti alat ini fi mahali apa nih, Mas Ivan? Punya i'rab kan dia? Punya. Fi mahali apa? Alat-alat. Yang pertama, alat-alat yang. Berarti fi mahali. Kenapa? Bener, kenapa? Naat, betul. Naat kemana? Kemana? Al-adawat, betul. Fi'il mudhari' tajzimu, ya. Fi'il mudhari' tajzimu artinya apa, Pak? Menjazmkan. Fi'il mudhari' menjazmkan ini i'rabnya apa, Mas Haji? Fi'il mudhari' tajzimu kan berarti artinya fi'il mudhari' menjazmkan. Artinya apa? Artinya i'rabnya apa? Tuh, i'rabnya marfu. Dia fi'il mudhari' apa, Pak? Artinya menjazmkan tapi i'rabnya apa? Marfu. Kok bisa? Kok bisa rafa? Tidak ada amil nasab, tidak ada apa? Amil jazm, berarti rafa. Walaupun maknanya Bapak menjazmkan, tapi i'rabnya apa, Pak? Rafa, karena tidak ada penasab, tidak ada penjazm sehingga rafa. Betul. Yang menjazmkan fi'lan, Bapak Sugeng gampang sekali. Fi'lan itu rafa apa jer? Tinggal dua pilihan, gampang toh? Rafa apa jer? Oh, nasab, betul ya. Insyaallah ini senior ini tahu ini ya. Nasab, kenapa? Maf'ul bih dari. Nah ini maf'ul bihnya adalah mana fa'ilnya, Pak? Takdiruhu. Iya, kembali ke ini loh, Pak. Kembali ke situ. Lah baru ini kemana? Kan menaati dia kan? Baru ke sini. Wahidan, kok
nasab juga. Ini Bapak Faiz ya. Ya kalau Pak Salim itu yang mana nih? Belum hadir ya? Temannya Mas Rohmat tak? Ya. Nasab ya, setuju? Ah ya. Kenapa nasab? Naat ke, bener, naat ke. Naat ke. Fi'lan, bener. Betul, nah itu. Berarti yang menjazmkan satu fi'il ada 4 Pak. Apa Pak? Lam, terus lama artinya sama, nafi ya. Kemudian apa Pak? Lanahiyah. Lalu apa Pak? Lamul amri. 4. Itu menjazmkan berapa? Menjazmkan satu fi'il. Nah sekarang kita menjazmkan masuk pada alat-alat yang menjazmkan 2 fi'il. Ganti ya, Ustaz Idat baca. Mudhafun ilaih. Benar tadi kan mudhaf ilaih, tapi sorobnya salah. Ah, betul ya, gitu. Terjemahkan, udah ahli terjemahkan. Yang kedua, alat-alat yang menjadikan 2 fi'il. Dan dia seperti alat-alat syarat. Ya, maksudnya adalah apa? Yang digunakan untuk syarat. Jika demikian maka apa Pak? Begini. Jika begitu maka begini. Jika begini maka begitu. Itu syarat. Ya, bisa. Ada watu syarti itu, alat-alat syarat itu bisa ada yang huruf, ada yang apa Pak? Fi'il, ada yang isim kok fi'il. Huruf, isim, nah gitu. Terus karena dia 2 ya, menjazmkan berapa? 2, berarti ada fi'il syarat, juga ada fi'il apa Pak? Jawab. Ya, fi'il syarat sama fi'il apa Pak? Jawab. Atau ada syarat, ada jawabnya. Kan gitu kan? Kan namanya ada watu syarat. Karena kalau ada syarat pasti ada apanya Pak? Jawabnya. Kalau begini kan gitu. Enggak pernah kalau syarat. Kalau begini, terus bagaimana? Enggak sempurna kan? Harus ada. Kalau seperti ini, maka begini harus begitu. Baru sempurna jumlah tersebut. Yang pertama adalah in. Contohnya in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Perhatikan di situ Pak, in. Ini adalah alat syarat. Syarat berarti menjazmkan berapa? 2. Ini semi permanen, Mbak ya. Enggak ya jadinya. Waduh. Jenis baru, semi permanen. Enggak ya?
Ini Pak ya. In. Terus mana yang jazm Pak? Ada berapa yang jazm ini coba? Dilihat ada berapa yang jazm? Ada berapa? Ada berapa Pak Margit? 2. Ya kan ada berapa? Ada berapa yang jazm? Ada 3. Katanya 2, Ustaz. Kok jadi 3? Coba. Mana Pak? Cari. Satu mana yang jazm? Ini, ya kan? Itu dhamir apa? Tubdu. Dhamir apa Pak? Antum. Aslinya apa Pak? Tubduna aslinya. Karena jazm tandanya apa kemarin? Dibuang apanya? Nunnya, hadfun nun. Kasih alif. Nah, gitu. Mana lagi jazm? Ini jelas. Jawabnya kan? Ini. Kenapa jazm? Apa yang menjazmkan dia? In. Syarat. Mana yang jazm yang kedua? Yuhasib. Ya kan? Ini kan jazm nih. Nah, sukun, jazm. Apa yang menjazmkan sama? In. Karena in menjazmkan berapa? 2, yaitu fi'il syarat sama apa? Fi'il jawab. Oleh karena itu yuhasib. Seandainya tidak pada konteks syarat, innya kita hilangkan, bacanya apa Pak? Yuhasibu kan? Gitu. Karena ada in ini satu jazm, ini 2. Loh katanya 3, Ustaz. Mana ini? Nah, begini plus dhamir apa Pak? Sama aslinya apa Pak? Tuhfuna. Karena jazm dibuang. Lah pertanyaannya katanya 2, Ustaz. Kok 3? Kenapa jazm? Kenapa ini? Kenapa Pak? Atof. Mana huruf atofnya? Ini. Nah. Atof. Atof itu penggabungan kan begitu. Berarti menunjukkan atof itu bukan hanya pada Bapak sim, bahkan terjadi pada fi'il, bahkan terjadi pada jumlah apa Pak? Kalimat. Ya. Karena ini dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat majmu' setara, kalimat majmu' apa? Bertingkat, ya kan begitu. Sama atof. Jika kalian apa Pak? Jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian apa Pak? Menyembunyikannya, Allah maka Allah akan menghisap kalian dengannya. Bihi. Ya kan? Hi kembali ke ma. Mana ini fa'ilnya tuh bedu? Mana fa'ilnya? Nah ini belum pernah diajarkan ya. Tuh bedu, mana fa'ilnya wawu jamaah? Apa Pak? Belum toh? Sorobnya belum ya? Belum ya? Fa'ilnya wawu itu loh Pak. Itu namanya wawu jamaah. Fi mahalli raf'in. Sebagai fa'il. Ini loh wawu jamaah. Nih. Wawu jamaah. Wawu jamaah. Nah ini bukan. Ya kan? Itu. Ini wawu jamaah dia fa'il fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Tuh. Ma i'rabnya apa ini? Lanjutannya berarti sekarang. Mas siapa nih? Mas. Tadi Ipan toh berarti Mas? Hah? Oh ya, Alwi. Jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian, ma ini, ma mausul kan? Fi mahali apa itu? Jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian, ma ini fi mahali apa? Betul, kenapa? Maf'ul bih, betul. Maf'ul bih dari? Tuh betul. Maf'ulun bih. Fi anfusi, gampang sekali. Lanjutannya Ustaz Ferry. Anfusi apa Arabnya? Kenapa? Ada fi di dahulu huruf jar yaitu fi, betul. Kum. Bapak Heru, kum. Fi mahali apa kum? Fi mahali jarin. Kenapa? Mudhofun ilaihi, betul.
Au tukhfuhu atau kalian menyembunyikan hu, menyembunyikannya. Hu ini fi mahli apa? Habis ya, Bapak Abdul Ghani. Fi mahli? Kenapa? Hah? Mubtada? Atau kalian menyembunyikannya? Lea, i'rabnya apa? Fi mahli? Fi mahli? Nasbin sebagai maf'ul bih dari. Betul, maf'ul bih dari apa? Tukhfu. Kalian menyembunyikannya. Yuhasibukum maka ya kan? Hasaba yuhasibu jazm yuhasib. Pertanyaannya ada fiil, pasti harus punya apa? Fa'il, ya kan? Mas Rahmat, mana fa'ilnya yuhasib? Lafdzul jalalah mana? Allah. Ini fa'il. Berarti kum fi mahli apa ini Mas Denny? Maka Allah menghisab kalian sebagai maf'ulun bihi fi mahali Bapak Biantoro fi mahali bihi fi mahali apa hi karena masbukun biharfi jarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus lanjut. Man itu untuk lil akil. Jadi man itu barang siapa, ya. Barang siapa? Untuk yang berakal. Terus contoh. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa melakukan apa, Pak? Kejelekan, maka ia akan dibalas dengan kejelekan tadi, dengan kejelekan tadi. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Nah, ini apa ini, Pak? Nah, ini bukan endos ini ya. Baik, jazakumullah khairan. Ya. Yaf'al, kenapa jazm? Ustaz Idat. Karena dia apa? Didahului isim syarat atau didahului penjazm, yaitu apa? Man, dia fi'il syarat. Mana lagi yang jazm? Kan dua. Mana lagi yang jazm? Selain yaf'al. Yujza, dia jazm juga, ya. Fi'il jawab. Tanda jazmnya apa? Kalau yaf'al tanda jazmnya apa? Sukun. Lah kalau yujza fathah. Apa-apa? Itu ya sama, halamannya sama itu, halaman 107 kan ya. Sama. Mana Pak Sugeng tadi? Semuanya mau dibuatkan ini berarti. Hah? Apa artinya itu? Membuang huruf illat, menghilangkan huruf illat, hadfu harfil illah. Berarti aslinya gimana ini kalau mannya kita tutupi, bacanya gimana? Ini sama. Yuja. Enggak, ini yuja. Kalau mannya kita tutupi, baca. Nah, yujza panjang ada alifnya, alif bengkong. Yujza gitu toh. Karena ini jazm dibuang itu alifnya, yujza pendek. Betul. Su'an, Pak Bambang, su'an barang siapa mengerjakan kejelekan, su'an itu kenapa nasab? Maf'ulun bih dari yaf'al, benar. Terus kalau man itu untuk yang berakal, barang siapa, ma sama mahma itu untuk yang tidak berakal. Berarti apa Pak? Apa saja. Kalau tadi kan barang siapa yang gitu kan. Kalau sekarang apa yang, apa saja yang gitu. Terus wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Dan apa saja, kan gitu Pak. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka apa Pak? Allah
akan mengetahuinya. Maka Allah mengetahuinya. Mana yang jazm, Pak? Mana yang jazm? Taf'aluna. Taf'aluna. Taf'alu. Seandainya enggak jazm, bacanya apa itu? Taf'aluna. Lah karena jazm dihilangkan nunnya, hadfun nun. Mana lagi yang kedua? Ya'lam. Itu kalau ma-nya kita tutupi bacanya apa? Ya'lamu. Betul. Terus mata wa ayyana. Kapan pun, liz zaman. Waktu, Pak ya. Kapan pun. Contoh. Muhammadun ila baiti jazm. Ukrim, ulangi, betul. Mata ya'ti Muhammadun. Itu kalau punya saya kurang itu, Pak. Ilahnya itu antum bisa diperbaiki. Nah, tambahi itu harusnya ditambahi apa, Pak? Alif bengkong. Ila gitu. Mata ya'ti Muhammadun ila. Jadi apa, Pak? Nah ini ya Pak ya. Mana yang jazam? Kapanpun Muhammad datang ke rumahku, maka aku akan memuliakannya. Mana yang jazam? Satu, ya'ti. Dua, ukrim. Kalau ukrim ini tanda jazamnya sukun. Lah kalau ya'ti, apa tanda jazamnya? Pak Bambang? Membuang huruf illah. Ini kalau matanya kita tutupi, bacanya apa? Ya'ti, ada apanya Pak? Ya-nya ata, ya'ti, nanti dalam tasrifan gitu. Terus aina wa ainama wa anna wa haitsuma itu lil makan, tempat, dimanapun. Contoh, dimanapun. Yasud al-amnu. Tuma itu harusnya hamzah. Tuma ni. Ainama yasud al-amnu, kalau disambung ya di kasroh Pak. Ainama yasudil. Ainama yasud al-amnu ta'umma at-tuma'ninatu. Dimanapun, ya kan? Dimanapun yasud al-amnu tersedia, ya, atau tersedia ya. Keamanan ta'umma at-tuma'ninah, maka ketenangan akan apa? Menyebar, akan menjadi umum, akan menyebar. Dimanapun tersedia keamanan, maka ketenangan, ketentraman akan menyebar, akan menjadi umum di situ kan, dari kata amma ya'ummu. Ta'umma karena jazm. Aslinya apa? Amma ya'ummu. Kalau jazm fathah, ta'umma begitu. Terus kaifama lil hal, keadaan. Kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Ya, bagaimana kamu bergaul dengan manusia, maka mereka akan bergaul denganmu, maksudnya seperti itu juga, gitu ya. Mana nih Pak yang jazam? Satu, tu'amil. Yang kedua mana? Yu'amilu. Itu kalau enggak jazam kita tutupi kaifamanya, menjadi apa Pak? Yu'amilu, nah, gitu kan? Karena jazam dibuang nunnya. Yu'amiluka.
bagaimana caramu bermuamalah dengan manusia, maka seperti itu mereka akan bermuamalah denganmu, begitu. Terus tasdid ya, terus tergantung mudhaf ilaih. Maksudnya bagaimana bisa bermakna apapun, bisa bermakna kapanpun, bisa bermakna apa Pak? Dimanapun, bisa bermakna siapapun, tergantung mudhaf ilaihnya. Contoh, ayu rajulin yaf'al su'an yujza bihi. Lelaki mana saja yang mengerjakan kejelekan, maka ia akan dibalas dengannya, sama kan? Gitu. Terus ayya khairin taf'alu ya'lamhullah. Kebaikan mana saja yang kalian mengerjakannya, maka Allah akan mengetahuinya, sama ya. Jadi dia itu misalnya waktu gimana saat ayya waktin, ya kan? Gitu. Ya kan? Kalau tempat gimana saat bisa ayu makanin, gitu kan? Apa ayu makanin tadhab ilaihi adhab ma'ak, misalnya ya. Apa ai makanin, ya, tadhab adhab ma'aka. Ayya makanin tadhab, tempat manapun, kan, tempat manapun yang kau pergi, maka apa Pak? Aku akan pergi bersamamu. Ini yang pertama jazm, ini yang kedua. Itu. Nah, nanti kelas 2. Tergantung jabatannya. Misalnya tadhab, ya kan? Ya kan? Nah, ini berarti ini belum sampai ini masalahnya. Kita yang asli dulu. Nih, gini aja. Ya. Ayu begitu. Nanti kelas 2 ya, sabar. Tergantung, maka di sini ada ayu, terus ada apa, Pak? Ayah. Kenapa yang ayah ini? Karena dia maf'ul bih dari mana? Taf'alu. Ya kan? Gitu. Tapi nanti kalau kita terangkan malah bingung, enggak usah. Balikkan saja. Ya. Gitu ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.